Video yang kalian tonton sekarang adalah lanjutan dari video yang ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Waktu itu aku pernah buat video yang ini. Kalian pasti ada yang nggak paham sama inti videonya. Itu kemarin ada tuh yang ngomentarin, yang ngatain aku tukang skip karena ada beberapa Ultraman yang emang lemah tapi tetap aja dibela kuat. Salah konteks Bambang, nggak gitu konteksnya. Itu aku ngomong biar kalian sadar argumen kalian tentang mereka lemah karena minjem kekuatan itu salah. Apalagi ngebandingin mereka sama Showa dan Heisei yang pakai kekuatan murni. Jadi itu dia konteksnya. Ya aku cuma kesel sama yang ngatain aja sih. Kalau komentar bagus-bagus walaupun nggak ngerti konteks, iya udah nggak masalah. Mungkin videoku emang sulit dimengerti, atau memang dianya aja yang ya udahlah. Banyak yang mengira kalau meminjam kekuatan ini hanya ada di New Generation Heroes dan seterusnya sampai sekarang Reiwa. Ya walaupun Trigger enggak. Ya emang bener sih, semua Ultraman di New Generation itu pakai kekuatan Ultraman lain. Ada yang dijadiin form, ada yang cuma jadiin finisher, dan ada yang cuma dapat senjata. Tapi beberapa dari mereka emang kuat walaupun tanpa fusion. Ada Ginga, Victory, dan Orb. Mereka ini udah kuat walaupun nggak pakai kekuatan Ultraman lain. Dan juga memang ada yang lemah, harus kita akui. Contohnya aja Rosso dan Blue yang human hostnya noob. Terus ada Jid yang udah nggak bisa lagi pakai kekuatannya sendiri, dan masih banyak lagi lah contohnya. Kalau masalah make kekuatan lain atau dikasih kekuatan oleh Ultraman lain, maupun itu untuk form atau senjata, itu di Showa dan Heisei udah ada, udah sering malahan. Walaupun di situ caranya berbeda, tapi ya intinya sama-sama dikasih, caranya aja yang beda. Makanya di video kali ini aku buatin video Ultraman di era Showa dan Heisei fase 1 yang dapat kekuatan Ultraman lain, dapat form baru, dan Ultra yang diberi senjata atau device. Kalau untuk fusion itu yang cuma jadi form baru aja. Kalau jadi Ultraman yang baru itu nggak dimasukkan ya. Kita mulai dari era Showa. Ada Ultraman yang pernah dapat kekuatan, yaitu Ultraman Taro. Itu terjadi ketika 6 Ultra Brothers melawan Grand King yang terjadi pada movie. Ultraman Taro mendapatkan kekuatan 5 Ultra Brothers dan menjadi Super Ultraman Taro. Grand King pun akhirnya dapat dikalahkan dengan jurus Cosmo Miracle Cousin. Nggak cuma sekali di cerita flashback Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, Taro bercerita kalau dulu dia pernah mengalahkan Ultra Dark Killer dengan mendapat kekuatan tambahan dari Ultra Kyodai untuk bisa menggunakan Super Ultra Dynamite. Dan di UGF TAC, Super Ultraman Taro ini balik lagi. Jadi fusion itu udah ada sejak lama. Make kekuatan Ultraman lain untuk dijadiin form juga udah ada sejak Showa. Murid Ultra Seven ini pernah diberikan sebuah mantel oleh Ultraman King, dan uniknya mantel ini bisa berubah jadi payung dan bisa membuat portal untuk melarikan diri. Dan jika tidak digunakan, maka mantel ini akan berubah menjadi Arm Bracelet. Jadi Arm Bracelet ini adalah pemberian dari Ultraman King. Ini di giveaway cuy. Nah, kalau Ultraman 3 ini dia bukan minjem, tapi nyolong. Ultraman 3 nyolong kekuatan Camilla, Daram, dan Hydra. Dan kemudian lahirlah form yang kita kenal, yaitu Multi-Type, Power-Type, dan Sky-Type. Dan di movie Final Odyssey itu, saat itu Ultraman 3 kalah melawan Demonozoa. Para ultra baik, tepatnya Ancient Giant yang gugur di Pulau Relief pun memberikan cahaya mereka pada Ultraman 3. Akhirnya 3 pun berubah menjadi Glitter 3. Udah nyolong, dikasih kekuatan sekampung lagi. Iya pantas aja dia kuat. Tapi Ultraman 3 yang Origin pun, yang Dark 3 itu udah kuat banget sih sebenarnya. Pada salah satu episode Ultraman Gaia, Gamu secara terang-terangan diberikan kekuatan Agul oleh Fujimiya yang saat itu merasa tidak pantas lagi menjadi Ultraman. Gaia kemudian upgrade dari V1 ke V2 yang akhirnya mendapatkan form Gaia Supreme setelah kekuatan itu menyatu. Dan kekuatan tersebut secara permanen menjadi milik Gaia. Hal ini juga yang akhirnya membuat Gaia memiliki form perubahan di seriesnya. Jadi trio Heisei yang dapat form murni itu kayaknya cuma Daina aja untuk sekarang. Nggak tahu nanti kalau misalnya ada flashback atau cerita side story-nya gitu kan, ternyata Daina itu dapat form dari hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau untuk sekarang dari trio Heisei ini cuma Daina doang nih yang dapat form murni.
Ultraman Mebius termasuk dalam anggota Ultra Brothers atau Ultra Kyodai, dan sama seperti gurunya Ultraman Taro, Mebius juga mendapatkan kekuatan ultra lain. Pada movie saat melawan U Killer Saurus, Mebius diberikan kekuatan oleh Ultra Kyodai yang akhirnya Mebius mendapatkan From Mebius Infinity. Lalu Ultraman Hikari pernah memberikan kenaik brace-nya kepada Mebius yang akhirnya Mebius ini mendapatkan From Brave Mebius. Pernah fusion juga dengan Hikari dan tim guys menjadi Phoenix Brave. Jadi ya dia dapat giveaway. Mebius ini anak emasnya Suburaya dulu cuy. Ultraman Hikari diberikan kenaik brace oleh Ultraman King. Ya walaupun dia nggak dapatkannya secara cuma-cuma, tapi waktu itu Ultraman King memberikan ujian kepada Hikari. Kalau dia berhasil melewati ujian itu maka dia diberikan kekuatan. Dan ya Hikari berhasil melewati ujian itu dan akhirnya Ultraman King memberikan kenaik brace-nya. Kenaik brace ini kuat banget karena kalau kalian nonton seriesnya secara detail, itu kalian akan menemukan fakta kalau Ultraman Mebius itu bisa berubah menjadi Phoenix Brave itu ya karena kenaik brace itu. Dan formnya Hikari yang terkena Tsurugi itu juga didapatkan dari hasil giveaway dirasuki alien-alien arwah planet Arp. Ya itu bukan Ultraman sih, tapi ya nggak ada salahnya aku masukkan biar durasinya tambah panjang. Si anak emas yang satu ini berkali-kali mendapatkan kekuatan, mulai dari dapat energi tambahan dari seluruh Ultraman di Land of Light, mendapat Ultimate Aegis dari Noah, mendapatkan From Strong Corona dan Luna Miracle dari kekuatan Cosmos dan Dyna. Kemudian dia juga mendapatkan Jet Riser dari Hikari, di mana Zero meminjam kekuatan para juniornya untuk mendapatkan From Zero Beyond dan juga Zero Beyond Galaxy Glitter. Ya ini udah masuk new gen sih, tapi masa senior minjem kekuatan junior? Ya namanya juga anak emas, wajar aja kalau dapat banyak giveaway. Saat Ultraman Max kewalahan menghadapi Zeton di episode ke-13, Ultraman Xenon ini datang untuk memberikan senjata bernama Max Galaxy. Namanya aja Max Galaxy, tapi itu punyanya si Xenon. Dan ya itu senjata kemudian menjadi senjata pamungkas dari Ultraman Max di series tersebut sampai tamat. Gak sampai tamat aja sih, bahkan sampai di Ultraman X di UGFTAC juga. Ultraman Dyna pernah menggunakan kekuatan dari Nebula M78. Kalian tahu kekuatan apa? Yaitu kekuatan melompati tempat dan berteleportasi. Kalau kalian nggak tahu, Dyna itu nggak bisa teleport jarak jauh. Tapi pada movie Mega Monster Battle, Dyna bisa. Artinya Dyna pernah dikasih kekuatan tersebut oleh Ultraman Land of Light. Ini Admin nggak asal sebut aja ya, karena kalau kalian lihat itu ada si Ultraman Mebius, itu punya kekuatan kayak gitu juga. Nah sekarang kalian udah tahu kan kalau konsep pinjam meminjam kekuatan ini udah ada sejak era Showa. Apakah dengan ini maksudnya mereka lemah karena di giveaway? Ya enggak dong, mereka udah kuat. Ini cuma nambahin wawasan aja. Kalau kita ngomongin fusion ya, Admin juga lama-lama udah bosen. Dari Showa dikasih fusion mulu. Kalau dulu fusionnya Ultraman-nya langsung, dan sekarang ada yang langsung dan ada yang minjem buat dijadiin form. Tapi kalau ceritanya bagus sih nggak masalah ya, macam Orb, Jit, dan Z. Ya walaupun mereka fusion dan dibilang bosen, Admin tetap enjoy aja nontonnya. Dan kalau soal dikasih senjata atau kekuatan-kekuatan gitu ya, itu kayaknya sih nggak ada masalah ya, karena ya wajar aja itu dikasih hadiah. Kalau ada Ultraman Showa dan Heise yang pernah di giveaway tapi nggak ada di video ini, ya kalian bisa tambahkan di komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum. Ingat kalian harus subscribe. Kenapa harus subscribe? Yang biar banyak aja subscriber channel ini. Share juga video ini biar makin banyak yang nonton dan makin banyak juga dapat AdSense-nya. Terima kasih telah menonton and see you next video.